Kita lanjut untuk materi yang kedua di persamaan kuadrat, yaitu adalah menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat. Jadi menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Apabila bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, jenis akarnya kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama akar real atau akar nyata, baru yang kedua itu akar imajiner atau tak nyata ya. Akar real itu gimana kita menentukannya? Ini akan dicari apabila syaratnya D-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau imajiner, ini D-nya lebih kecil 0. Terus kemudian akar real tadi itu dibagi dua lagi, yang kembar. Jadi akar real ada yang kembar, itu syaratnya diskriminan sama dengan 0. Baru yang real berbeda, itu syaratnya diskriminan lebih besar 0. Oke ya, apa rumus diskriminan? Ini rumus yang sering kali kita dengar ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4A kali C. Coba ini betul-betul dipahami ya, atau diingat ya. Jadi diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Jadi contohnya, misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan jenis akarnya ini bersifat apa? Akar real atau akar imajiner. Kita cek D-nya, diskriminannya. Diskriminan sama dengan, ini D ini sama dengan tadi diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. B-nya, ini nilai A-nya ya. Ini nilai B-nya. Ini nilai C-nya. Ingat ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B itu adalah koefisien dari X. C itu konstanta. Jadi apabila posisinya dibalik pun, misalkan contohnya ya, 4x dikurang 6x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini nanti nilai A-nya itu sama dengan yang ini, minus 6. Nilai B-nya adalah koefisien dari si X, 4. Dan nilai C-nya adalah minus 2. Jadi nggak usah bingung atau jangan sampai kalian salah menentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Ingat sekali lagi, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B itu adalah koefisien dari si X. Sedangkan C itu adalah konstanta. Jangan sampai terbalik-balik. Walaupun nanti soalnya dibalik-balik, kalian harus tahu mana nilai A, B, dan C-nya ya secara tepat. Jadi di sini B-nya 3 kuadrat. Dikurang 4 dikali 2. A-nya 2. C-nya dikali 4. Berarti ini kan 9 dikurang 32 ya. Ini sama dengan minus 23. Artinya apa? D-nya ini lebih kecil daripada 0. Jenis akarnya apa? Ini akan mendapatkan akar yang bersifat imajiner. Untuk kasus umum, akar yang imajiner itu nggak bisa kita gunakan dalam pengerjaan soal ya. Untuk kasus umum, menentukan panjang misalkan, menentukan waktu, akar imajiner ini nggak bisa kita gunakan dalam penentuan atau pengerjaan soal. Jadi nanti yang kita gunakan adalah akar yang nyata. Atau sebagai contoh, nomor 2. Misalkan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4. Ini jenis akarnya gimana? Kita cek dulu lagi D-nya. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. Ingat di sini ya,
A-nya ini sama dengan 1. Ini 1 nih ya. Kalau nggak ditulis A-nya berarti 1. Jangan buat 0 ya. B-nya itu sama dengan negatif 4. Dan C-nya adalah 4. Oke ya. Jadi B kuadrat minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya 4 sama dengan minus dikuadratkan hilang minusnya. Ini jadi 16. Dikurang 4 kali 1 kali 4 16 juga. Berarti 0. Kalau D sama dengan 0, dia akan menghasilkan akar real kembar ya. Jadi ini akarnya kembar nanti. Sampai sini paham ya? Dalam penentuan nilai akar. Kita lanjut lagi. Apabila ada contoh yang berikutnya. Misalkan contoh yang ketiga. 4x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 misalkan. Sama dengan 0. Ini jenis akarnya apa? Cek. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. A-nya sama dengan 4. B-nya sama dengan min 5. C-nya sama dengan min 3. Oke, berarti sama dengan B-nya berarti min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 4. C-nya min 3. Min 5 kuadrat 25. Ingat ya, ini ada minus kali minus, jadi positif. 4 kali 4, 16. Kali 3, 48. Ini berarti sama dengan 73 ya. Berarti kita bisa ketahui bahwa diskriminannya lebih besar 0. Berarti akarnya apa? Akar real berbeda. Berbeda nilai antara X1 dan X2 nya ya. Itu paham ya. Terus kemudian kalau misalkan ada contoh yang keempat. Misalkan X kuadrat ditambah PX dikurang 5 sama dengan 2X kurang 4. Misalnya ini. Dia bilang akarnya ini kembar. Akar-akarnya kembar. Terus kemudian kita disuruh tentukan berapa nilai P-nya. Jadi pertama-tama kita bentuk dulu persamaan kuadrat ini menjadi bentuk umumnya ya. Jadi kita buat dulu X kuadrat ditambah PX dikurang 5 sama dengan, ini kali ke dalam, dijabarkan ya. Jadi 2X dikurang 8. Kita satukan ke bagian kiri semua biar sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah PX dikurang 2X dikurang 5 ditambah 8 sama dengan 0 ya. Jadi yang ini harus kita satukan jadi satu bagian. Kita keluarkanlah X-nya di belakang. Kan sama-sama punya X nih. Jadi dia dalam bentuk P kurang 2X tambah 3. Oke ya. Tadi dia bilang kan di soal ini adalah akar-akar kembar. Akar kembar itu syaratnya apa? Diskriminannya harus sama dengan 0. Artinya apa? Berarti B kuadrat dikurang 4AC-nya sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, C-nya ya. Di sini A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan P kurang 2. C-nya sama dengan 3. Jadi A-nya 1. Ini B-nya ini makanya harus digabungkan karena koefisiennya itu harus tunggal ya. X itu harus dalam kondisi suku tunggal. Jadi nggak bisa terpecah seperti ini ya. Nggak bisa seperti ini. Jadi harus digabung. Baru C-nya kan 3. Sampai sini paham ya. Ini tinggal kita
Jabarkan aja. Jadi P dikurang 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya 3 sama dengan 0. Oke, ingat penjabaran kuadrat. Ingat A dikurang B kuadrat ya. Itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini coba jangan sampai lupa ya. Ini satu hal yang terpenting juga ini. Jadi kalau ini tadi kurang, ini kurang. Kalau dia tambah, ini tambah. Oke ya, coba tolong yang Bapak kotak-kotak itu betul-betul dihafal ya, diingat ya. Karena itu sangat penting. Kita lanjut. Terus kemudian ini jabarkan. Jadi tadi yang ini ya, pakai ini ya. Jadi P kuadrat dikurang 2 kali P kali 2 2AB ditambah 2 kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Jadi terakhirnya nanti P kuadrat dikurang 4P. Nanti ini kan dikurang 8 sama dengan 0. Kembali lagi, ini kita disuruh mencari karena ini persamaan kuadrat lagi. Ini kita tentukanlah akarnya, nilai P-nya. Gimana cara menentukannya? Pertama-tama yang pakai metode langsung dulu kita berpikir kan. Kita cari apabila kita jumlahkan itu minus 4. Kita kalikan itu sama dengan 8. Oh ini nggak ada ya. Kita nggak akan jumpain yang kita jumlah dia 4, min 4, kita kali dia 8. Jadi apa? Menentukan akarnya. Pakai rumus ABC. Kita buat dalam P 1,2. Apa rumusnya? Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Berarti B-nya kan minus 4 nih. Ini kan B-nya kan minus 4. Berarti min 4 plus minus akar minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 8 per 2 kali 1 sama dengan 4. Min kali min jadi positif ya. Plus minus akar minus 4 kuadrat 16. Min kali min jadi positif yang ini. Jadi plus 32 per 2. Atau sama dengan 4 plus minus akar 48 per 2. Akar 48 itu bisa kita buat menjadi, ini akar 16 kali 3 ya. Jadi 4 akar 3 per 2. Jadi jawabannya berarti sorry ya, ini tempatnya udah nggak cukup lagi, di sebelah sini aja ya. Jadi jawabannya berarti P1-nya kita ambil yang positif 4. Ini bisa sederhanakan ya, sama-sama bagi 2 semua ini. Sama-sama bagi 2, ini 2, ini 2. Jadi P1-nya 2 tambah 2 akar 3. P2-nya 2 dikurang 2 akar 3 ya. Jadi jawabannya nanti yang ini ya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini menentukan jenis akar. Jadi akar tuh ada 2 nanti kan jenisnya. Akar nyata dan akar imajiner. Akar nyata lah yang bisa kita gunakan dalam proses perhitungan secara umum. Pada umumnya soal matematik itu yang kita gunakan ya akarnya dalam bentuk akar nyata. Sedangkan akar imajiner itu hanya bisa diproses lebih lanjut apabila nanti kalian mengambil jurusan matematik murni ya. Jurusan FMIPA lah. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baru kalian bisa melakukan
eh, penguraian atau pengerjaan terhadap akar yang bersifat imajiner. Oke ya, untuk bagian penentuan akar-akar ini kita cukupkan. Nanti kita lanjut lagi penentuan atau menentukan hubungan antara akar ya. Coba tolong dipahami. Oh ya, sedikit PR-nya. Jadi ini untuk PR. Untuk bahan latihan ya. Ini PR-nya menentukan jenis akarnya. Akar persamaan kuadrat. Misalkan 2x kuadrat dikurang 3x. Oke ya, jadi di soalnya nanti tentukanlah jenis akar dari persamaan kuadrat yang ada di sini ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you ya.